Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang pajak penerangan jalan. Dari kelompok 10 sendiri ada saya Rima, lalu ada Nasya Petronella, ada Dini Indah, dan juga ada Dearista. Yang pertama ada dasar hukum. Pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan untuk memungut pajak penerangan jalan. Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 huruf E Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan pemungutan pajak penerangan jalan diatur dalam Undang-Undang PDRD bagian ke-11 tentang pajak penerangan jalan Pasal 52 hingga 56. Pajak penerangan jalan sendiri merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Adapun listrik yang dihasilkan sendiri tersebut meliputi seluruh pembangkit listrik. Dan dari hasil penerimaan pajak penerangan jalan, sebagian akan dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Kemudian yang selanjutnya adalah objek pajak penerangan jalan. Berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang DPRD, yang menjadi objek pajak penerangan jalan ialah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dimaksud di sini adalah pembangkit listrik. Yang tidak termasuk dalam objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan atau perwakilan asing dengan asas timbal balik, serta penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 volt dan tidak membutuhkan izin dari instansi teknis terkait. Kemudian selanjutnya adalah subjek pajak penerangan jalan. Subjek pajaknya sendiri adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Jika listrik berasal dari sumber PLN, wajib pajaknya adalah pihak penyedia tenaga listrik. Kemudian selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak. Karena objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik, maka DPP-nya adalah nilai jual tenaga listrik. Penetapannya yang pertama adalah jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran nilai jualnya adalah jumlah tagihan beban tetap ditambah pemakaian KWH atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik. Yang kedua adalah jika tenaga listrik bukan PLN tidak dipungut pembayaran. Nilai jualnya dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%. Kemudian masuk pada slide tarif pajak penerangan jalan. Karena disetorkan ke pemerintah daerah, tarif pajak ini dapat berbeda-beda tergantung peraturan daerah yang berlaku. Namun, tarif paling tinggi adalah 10%. Di Jakarta sendiri ada beberapa tarif pengenaan pajak yang berlaku. Yang pertama yaitu tarif pajak dengan listrik disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam sebesar 3%. Kemudian yang kedua yaitu tarif pajak dengan sumber listrik dari PLN atau bukan PLN dan digunakan selain industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam sebesar 2,4%. Yang ketiga yaitu tarif pajak dengan penggunaan listrik dihasilkan sendiri adalah 1,5%. Rumus dari perhitungan pajak penerangan jalan sendiri adalah tarif pajak dikali nilai jual tenaga listrik. Kemudian masuk pada slide selanjutnya yaitu contoh perhitungan pajak penerangan jalan. Sebuah perusahaan bisnis membayar tagihan listrik PLN di luar pajak pada bulan Januari 2020 sebesar 10.800.000. Daya yang dimiliki adalah 1.300 VA dan tarif pajak yang berlaku adalah 4%. Maka perhitungan pajak penerangan jalan adalah dimasukkan rumusnya yaitu tarif pajak dikali nilai jual tenaga listrik, yang dimana tarif pajak yang berlaku adalah 4%, nilai jual tenaga listrik atau DPP adalah 10.800.000. Jawab,
Besaran pajak yang harus dibayarkan 4% dikali 10.800.000, maka hasilnya adalah 432.000. Setelah mendapatkan besaran pajak terutangnya, wajib pajak harus menyetorkannya ke pemerintah daerah setiap bulan. Kemudian masuk pada slide selanjutnya, yaitu masa pajak dan saat terutangnya pajak pada pajak penerangan jalan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011, yang pertama yaitu masa pajak penerangan jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender. Kemudian yang kedua yaitu saat terutangnya pajak penerangan jalan pada saat digunakannya tenaga listrik atau pada saat disampaikan SPTPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Selanjutnya ada sanksi-sanksi dari pajak penerangan jalan. Di sini saya menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011. Yang pertama, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau SKPDKP dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Yang kedua, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau SKPD-KPT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Nah, kenaikan dalam poin nomor 2 ini tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Ketiga, jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau SKPDKP dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Yang keempat, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah atau STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. Yang kelima, Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dan ditagih melalui STPD. Kesimpulannya, penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayar oleh orang atau badan yang menyediakan atau menggunakan tenaga listrik tersebut. Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual tenaga listrik dan besaran tarif ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Setelah mendapatkan besaran pajaknya, setorkan ke pemerintah daerah setiap bulannya. Jika Anda memiliki pajak penerangan jalan maupun pajak daerah lainnya, jangan lupa untuk memenuhi kewajiban perpajakan tersebut setiap bulannya kepada pemerintah daerah. Jika memiliki pajak yang harus dilaporkan ke pusat atau negara, gunakan online pajak untuk mempermudah urusan hitung, setor, lapor pajak bisnis Anda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.